Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan rakyat masuk akal. Tak hanya itu, Presiden juga menegaskan siap berunding dengan masyarakat atas tuntutan tersebut. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17 plus 8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah terus berbenah. 17 plus 8 tuntutan warga pun akan segera dijalankan. Salah satunya terkait pembenahan penegakan hukum di Indonesia. Terhadap pembenahan aparatur pemerintah, ya, terutama aparatur penegak hukum itu menjadi komitmen bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan pembenahan sehingga betul-betul aparat penegak hukum itu menjalankan tugas sejalan dengan koridor hukum yang berlaku dan juga mengedepankan aspek penghormatan, pengakuan dan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dan kami akan teguh memegang prinsip ini, dan karena itu penegakan hukum itu terhadap mereka yang diduga melakukan satu tindak pidana, baik itu penjarahan, baik itu pembakaran, baik itu perusakan, baik itu ancaman terhadap keselamatan orang lain, akan dilakukan satu langkah hukum dan tindakan-tindakan hukum yang tegas. Begitu pula terhadap aparatur penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan atau melakukan kesalahan di lapangan, pemerintah juga akan mengambil satu tindakan tegas. Pemerintah menegaskan penanganan hukum terkait aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu dilakukan secara transparan dan juga berkeadilan. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan lebih dari 5.000 orang diamankan. Sebanyak 4.800 sudah dipulangkan. Kini sisa 583 orang yang masih dalam proses penyidikan lanjutan, termasuk pengkajian siapa yang bertindak sebagai aktor intelektual, penyandang dana maupun provokator. Dari 5.444 yang diamankan, 4.800 diantara sudah dipulangkan. Jadi tinggal 583 yang saat ini sedang dalam proses. Baik di Jakarta, kemudian Bandung, Semarang, kemudian Surabaya, Makassar, Medan, dan beberapa wilayah lainnya. Itu lagi sedang di-assessment oleh para penyidik, dan juga dari Mabes Polri, dari Barreskrim menghimpun semua 583 tersangka tersebut, sedang melakukan kajian dan analisnya secara mendalam siapa yang menjadi aktor intelektualnya, siapa yang menjadi penyandang dananya, dan siapa yang menjadi operator lapangannya, serta pelaku-pelaku yang saat ini sedang berproses.
Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan. Kenapa? Ini bagian dari demokrasi, Pak. Aksi unjuk rasa ratusan pedagang pasar baru Panyabungan di kantor DPRD Mandailing Natal, Sumatera Utara ricuh. Terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas keamanan. Para pedagang kesal karena tidak satupun anggota dewan yang menemui mereka. Kericuhan mereda setelah sejumlah anggota DPRD datang menemui para pedagang. Dalam aksi unjuk rasa kali ini, para pedagang meminta DPRD Mandailing Natal mendesak pemerintah daerah menurunkan harga sewa kios yang tinggi. Karena saat ini pedagang mengalami penurunan penjualan. Insya Allah besok kami akan turun ke sana antara jam 10 dan jam 11. Ya Bapak Ibu ya. Masa pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah para anggota dewan berjanji akan mendesak pemerintah daerah mengabulkan tuntutan mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Samanhudi, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu dan kayu, kedua kelompok juga membekali diri dengan senjata tajam. Menurut warga, tawuran antara dua kelompok remaja ini sudah sering terjadi dan sangat meresahkan. Diduga aksi tawuran hanya untuk konten di media sosial dan eksistensi kelompok. Karena kedua kubu sebelumnya sudah janjian untuk menentukan waktu dan lokasi. Meski tak berlangsung lama, namun akibat tawuran ini, satu orang terluka di bagian lengan setelah terkena sabetan senjata tajam. Pakai apa Bang dibacok ya Bang? Celurit. Korbannya berapa orang Bang? Satu doang. Satu doang. Dari anak mana tahu gak? Ini anak belakang. Anak belakang. Emang sering atau gimana Bang di sini Bang? Sering. Sering kejadian? Ya. Kadang seminggu sekali, 2 minggu. Emang janjian atau gimana Bang? Cuma udah janjian, udah sekolah. Ya. Warga berharap polisi bisa melakukan patroli terutama di jam rawan tawuran pada malam hingga menjelang subuh agar aksi serupa tidak terus terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, korban jiwa akibat rumah ibadah ambruk di Bogor, Jawa Barat bertambah 1 orang. 4 orang kini dinyatakan meninggal dunia dan 117 lainnya mengalami luka-luka. Empat orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka setelah sebuah rumah ibadah ambruk di Desa Sukamakmur, Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Polisi menduga bangunan ambruk karena struktur tidak kuat menahan beban akibat membludaknya jemaah. Insiden ambruknya bangunan berlangsung saat acara maulid dengan ratusan jemaah yang hadir. Kepala Desa Sukamakmur, Sri Widiati, mengatakan korban meninggal yang terakhir seorang ibu rumah tangga. Total semuanya korban berarti ada 117. Yang luka-luka. Yang meninggalnya? Korban meninggalnya ada 4 orang, Pak. Oh, jadi nama satu ya? Meninggal 4 orang. Itu yang terakhir balita atau apa? Yang terakhir ibu rumah tangga. Akibat musibah ini, 117 korban mengalami luka berat dan ringan dan dibawa ke sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bogor. 14 pasien masih dirawat di RSUD Kota Bogor. Menurut Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Haidir, total jumlah pasien yang ditangani di rumah sakit ini mencapai 40 orang. 26 pasien telah dipulangkan dan menjalani rawat jalan, sementara 14 pasien lainnya masih dirawat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.